Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pidi. Nama saya Siti Fakraini dari SMP Negeri 1 Muara 3. Saya Morianti dari SMP Negeri 2 Muara 3. Saya Nurul Akmal dari SMP Negeri 2 Diruna. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sebelum proses coaching. Insya Allah Bu Siti dan Bu Nur Akmal akan melakukan proses coaching. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi dulu. Nah, berarti Bu Siti akan menjadi coach dan Bu Nur Akmal menjadi coaching. Benar Bu? Benar. Oke. Nah, sebelum proses coaching tersebut, maka saya sebagai supervisor akan melakukan pra-supervisi ya, mengenai pertama kita akan bahas dulu tentang rubrik penilaian. Baik. Nah, rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, di proses coaching tersebut ada alur tirta. Untuk alur tirta, jadi Ibu Siti akan menerapkan T, tujuan utama, kemudian I, identifikasi masalah, nah, kemudian E, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Nah, kesemua itu usahakan Ibu akan aplikasikan ya. Nah, selanjutnya mengenai prinsip coaching. Nah, Ibu harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan antara Bu Nur Akmal sebagai coach dan Ibu sebagai coach untuk mengarahkan beliau menemukan solusi, kemudian adanya proses kreatif untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan beliau. Nah, yang terakhir adalah memaksimalkan potensi yang ada sehingga muncullah ide-ide kreatif dan solusi yang untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, adapun kompetensi inti dari coaching yaitu kehadiran penuh. Nah, usahakan Ibu kehadiran penuh terhadap coaching, kemudian mendengarkan aktif dari pernyataan coaching dan adanya pertanyaan berbobot yang Ibu utarakan kepada coaching. Nah, dari ketiga kompetensi inti tersebut, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan tiga-tiganya. Baik. Seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Baik, berarti dari ketiga tersebut ya, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot, bagian mana yang kompetensi yang spesifik yang akan diobservasi? Saya ingin mengobservasi kompetensi inti, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, berarti mendengar aktif, kemudian Pertanyaan berbobot. oke, dan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi tersebut, mendengar aktif dan pertanyaan berbobot, bagaimana indikator ketercapaian untuk menemukan pendengar aktif ya, yaitu Ibu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot? Baik, untuk mendengar aktif, saya berusaha mendengarkan si coach ini dengan fokus, terus bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi dari saya Bu. Dan untuk pertanyaan berbobot, itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari pendengar. Baik, mudah-mudahan indikator tercapainya akan tercapai nanti ya dalam proses coaching. Dari semua yang sudah kita bahas ini, mudah-mudahan Ibu akan menerapkannya ketika proses coaching. Nah, untuk sekarang waktunya Ibu akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Nur Akmal dan beliau akan menjadi sebagai coaching. Baik. Nanti setelah kita sudah melaksanakan proses coaching, kita akan berjumpa lagi untuk melakukan penilaian pasca supervisi ya setelah proses coaching. Baik, terima kasih.
siang Ibu Nurul. Selamat siang Bu Siti. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat secara fisik, tapi pikirannya masih ngawur ini kemana-mana. Iya, ada apa ya Ibu? Biasalah masalah sekolah ya. Oh. Tapi itu menjadi permasalahan utama saat ini. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, dan insya Allah dengan solusi tersebut bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Baik, tujuan kita di hari ini, tujuan sesi kita apa Bu? Tujuannya itu saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, coba Ibu ceritakan apa permasalahan yang saya hadapi? Jadi baik, permasalahan saya adalah di sini saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 1. Nah ternyata setelah saya melakukan beberapa pembelajaran, beberapa kali sesi pembelajaran, ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca. Nah saya mencoba di awal pembelajaran, saya mencoba mengalihkan mereka di saat jam pembelajaran berlangsung untuk saya panggilkan ke depan, dan di sana saya mengajarkan mereka membaca. Nah setelah beberapa waktu saya mau menerapkan metode tersebut, mereka diambil alih oleh kepala sekolah ataupun oleh sekolah, karena kebetulan sekolah membuat program ini. Jadi mereka diambil untuk diajarkan khusus membaca oleh beberapa guru. Nah setelah beberapa waktu berlalu, sudah 2 bulan kalau nggak salah, program tersebut, bahkan programnya hampir habis, saya bertemu lagi dengan anak yang tadi di kelas saya itu, rupanya belum ada perkembangan. Mereka belum bisa membaca, belum bisa mengenal huruf, ya seperti itulah masalahnya. Baik, berarti permasalahannya ada siswa yang belum bisa membaca di kelas itu ya. Nah, kira-kira idealnya itu bagaimana Ibu? Kalau bisa dibilang dari angka 1 sampai 10, mereka yang berlima ini masih di angka 3 kalau menurut pengamatan saya. Di angka 3 Bu. Ibu ingin meningkatkannya ke angka berapa? Kalau bisa ke angka 7. Angka 7 ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkannya ke angka 7? Yang ini saya ceritakan dulu yang pernah saya lakukan. Yang pertama seperti tadi saya bilang, saya sudah memanggil mereka untuk bersama saya ajarkan membaca di sela-sela waktu mengajar saya. Kemudian mereka juga sudah diambil alih oleh sekolah untuk diajarkan, tetapi belum ada hasilnya, belum ada perkembangannya dari mereka. Itu yang sudah Ibu lakukan sebelumnya ya. Nah, tantangan yang Ibu hadapi kira-kira apa ya Bu? Kalau saat ini mungkin tantangannya yaitu waktu ya. Karena saya cuma memiliki beberapa waktu saja di dalam kelas. Selebihnya mereka sudah masuk pembelajaran yang lain dan sudah nggak ada lagi dengan saya. Kira-kira untuk mengatasi ini apa yang akan Ibu lakukan? Saya terpikir ini untuk berbicara dengan wali kelas. Saya bukan wali kelas, saya hanya guru mapel. Saya ingin berbicara dengan wali kelas ini, membahas permasalahan anak ini. Kemudian saya ingin mengajak wali kelas tersebut untuk mau bekerja sama dengan guru-guru yang lain juga perihal masalah ini. Jadi kan programnya tadi udah mau habis nih. Begitu programnya udah habis, mereka tetap bisa didampingi membacanya dengan cara setiap guru itu yang masuk ke kelas tersebut memberikan bimbingan khusus untuk mereka yang nggak bisa membaca. Misalnya nih, waktu saya masuk, setelah saya menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa-siswa yang sudah mahir ataupun yang sudah mampu mengetahui materi-materinya, saya kasih tugas, saya kasih apa aja yang bisa mereka buat. Nah, saya mengambil mereka untuk mengajar membaca juga. Nah, begitu juga hal yang sama dilakukan oleh guru yang lain. Jadi di sini para wali kelas, saya sangat berharap wali kelas ini bisa mengajak guru yang lain untuk melakukan yang sama halnya seperti saya. Jadi saya rasa itu bisa sedikit membantu mereka bisa membaca minimal untuk naik kelas 2 ya. Baik, berarti rencana Ibu mau berkolaborasi dengan guru dan wali kelas. Kira-kira bagaimana Ibu mengukur keberhasilan tersebut, rencana tersebut? Kalau bisa
secepatnya mereka bisa membaca, minimalnya kalau maksimalnya sampai naik kelas 2 lah mereka bisa membaca. Dan guru-guru yang mengajar di sana juga bisa dengan konsisten melakukan pembelajaran yang seperti saya usulkan tadi. Ya, bagus banget gitu ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya bisa meluangkan waktu seperti yang tadi saya bilang, setiap hari waktu jam mengajar saya apapun ceritanya saya tetap harus mengeluarkan waktu khusus untuk mereka, karena itu adalah salah satu visi saya agar mereka bisa membaca. Adakah yang mau memberikan bantuan Ibu untuk berkomitmen pada rencana ini? Atau siapa yang bisa membantu Ibu memberikan komitmen? Mungkin di sini saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk mengingat-ingatkan kembali setiap harinya sudah sejauh mana sih perjalanannya, sudah sejauh mana sih perkembangannya, apakah saya sudah melakukannya hari ini. Kalau misalkan nanti saya terlupa ataupun saya nggak datang, ada hal yang sakit, dia ingatkan, udah buat belum, ini kemarin nggak buat kan nggak datang, dia kan hari ini, seperti itu. Berarti ada teman atau rekan sejawat ya? Saya akan berusaha. Kemudian kira-kira apa yang kita dapatkan Bu dari sesi coaching kita hari ini? Banyak Bu ya. Saya sudah mendapatkan solusi yang seperti tadi saya bilang. Mudah-mudahan nantinya solusi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak tersebut bisa membaca. Iya, baik Bu. Saya berharap juga seperti itu ya. Baik, karena saya rasa Ibu juga sudah menemukan solusi. Berarti sudah selesai proses coaching kita hari ini. Dan saya ingin tahu ke depannya bagaimana Ibu. Nanti Ibu ceritakan kembali kepada saya. Iya Bu, insya Allah. Bagaimana sudah perkembangan dari siswa itu. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Baik Bu Siti, saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Nur Akmal, Bu Siti sebagai coach, Bu Nur Akmal sebagai coaching. Nah, ada beberapa catatan yang nanti saya akan bahas. Nah, sebelumnya ada pertanyaan yang muncul. Pertama, ketika Ibu melakukan coaching, apa yang sudah Ibu lakukan sehingga menjadi indikator Ibu yang tadi yang di awal pra-observasi tentang ketercapaian pengembangan kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan. Baik. Tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dan saya sudah melakukannya ketika proses coaching tadi. Dengan mendengar aktif, saya mendengarkan dengan seksama tanpa adanya asumsi, judgement ataupun penilaian, kemudian asosiasi dari saya. Jadi semuanya itu murni dari coachnya sendiri. Kemudian pada memberikan pertanyaan berbobot, saya juga memberikan beberapa pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berdasarkan alur cerita dari coaching. Baik Bu Siti. Nah, sesuai dengan hasil catatan saya, catatan observasi saya, memang Ibu, Bu Siti sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, tercapai prinsip coaching yaitu kemitraan antara Ibu dengan Bu Nur Akmal sebagai coaching. Kemudian adanya pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, dan menerapkan prinsip-prinsip kreatif sehingga Bu Nur Akmal menemukan sendiri solusi terhadap masalahnya tersebut. Selanjutnya Bu Siti juga sudah menerapkan ya alur tirta yang sangat bagus sehingga kompetensi yang akan Ibu capai yaitu sudah terlaksana, yaitu dengan mendengar aktif sehingga apapun yang coach utarakan Ibu mendengar dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si coach. Selanjutnya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah dengan pertanyaan berbobot tersebut otomatis memancing si coach untuk menemukan solusinya sendiri. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terhadap hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Pada kompetensi kehadiran penuh. Mungkin kedepannya kehadiran penuh ini penting. Kadang-kala ada distraction itu sedikit Bu, kita hilang fokusnya. Jadi untuk ke depan kehadiran penuh itu serta bersabar terhadap apa yang dikatakan coaching harus saya kembangkan lagi. Baik, berarti kehadiran penuh harus Ibu
kembangkan lagi ketika si coach dan coach itu melakukan proses coaching ya. Iya. Nah, saya berharap kehadiran penuh tersebut bisa dimaksimalkan dan insya Allah akan menjadi bekal Ibu ketika nanti proses coaching berikutnya. Nah, dan jangan lupa untuk tetap berpegang pada alur Tirta dan menerapkan ketiga kompetensi tersebut, Bu ya. Terima kasih Bu, Sama-sama. supervisinya. Semoga bermanfaat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Siti bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Apa kegiatannya selama ini Bu? Seperti biasa Bu ya, di sekolah, mengajar, di rumah, mengurus rumah, dan seperti itu terus. Oke. Baik Ibu, hari ini kan kita berjumpa untuk bincang-bincang sedikit tentang supervisi. Ya, Ibu kan mau melakukan coaching bersama Ibu Marianti. Ibu sebagai coach dan Ibu Marianti sebagai coachnya. Tapi sebelumnya kita diskusikan rubrik ini dulu ya Bu, rubrik supervisi. Nah, dalam coaching ya kita tahu Bu ada alur Tirta. Nah, alur Tirta itu kan mulai dengan tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ibu pasti sudah sangat paham gitu ya. Insya Allah. Kemudian ada prinsip coaching Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang terakhir itu tentu adanya kompetensi harus dikembangkan, kompetensi inti seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari yang saya sampaikan tadi Bu ya, kan ada kompetensi inti. Itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa saja dalam coaching ke depannya? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut kalau bisa Bu ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya di kehadiran penuh, juga saya ingin mengembangkan kompetensi saya di mendengar aktif, dan juga saya bisa mengembangkan kompetensi saya di pertanyaan berbobotnya. Baik. Dari ketiga kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, bagian kompetensi mana yang ingin saya spesifiknya ingin saya observasi Bu? Saya inginnya nanti di kehadiran penuh ya. Saya ingin Bapak Ibu mengobservasi saya di kehadiran penuh. Yang kedua di mendengar aktif. Baik, di kehadiran penuh dan mendengar aktif ya. Nah, dari kompetensi yang ingin saya observasi ini, kira-kira indikator ketercapaiannya bagaimana Ibu tujuan pengembangannya? Untuk kehadiran penuh saya berharap nantinya saat melakukan proses coaching saya bisa fokus terhadap si coach ini. Saya bisa fokus dengan pembicaraan apa yang disampaikannya. Juga saya bisa sabar dan juga saya bisa menimbulkan rasa ingin tahu lebih banyak nih tentang si coach. Kemudian di mendengar aktif, yang terutama sekali saya ingin mendengarkan dengan rasa, ya, dimana saat si coach berbicara saya bisa menerima pembicaraannya, kemudian saya juga bisa memberikan dia apresiasi, terus saya bisa merangkum dari pembicaraan dia dengan baik, dan juga saya bisa menanyakan pertanyaan kembali kepada si coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik, berarti saya catat Ibu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, untuk sementara Ibu sampai di sini dulu. Nanti setelah coaching kita jumpa lagi untuk bincang-bincang pasca supervisi. Terima kasih Bu Nurul. sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama. Selamat pagi Bu Mari. Selamat pagi Bu Nurul. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Yang ngomong-ngomong ini kita hanya memiliki waktu mungkin beberapa menit ya, 15 menit lah ya. Nah kira-kira nih apa yang ingin kita bicarakan? Baik Bu, jadi saya ada beberapa permasalahan ya, terutama mengenai kegiatan Jumat. Jadi setiap Jumat di sekolah kami ada baca Yasin. Tetapi kasusnya ini Bu, jadi anak-anak kurang rasa tanggung jawab dan disiplin ketika program baca Yasin di setiap hari Jumat Bu.
berarti mereka kurang tanggung jawab ya, anak-anak itu permasalahannya, Bu ya. Iya, Kemudian mereka juga tidak disiplin ya. Iya. Kira-kira nih, Bu, apa tujuan dari sesi coaching kita hari ini? Nah, tujuan saya ingin meningkatkan tanggung jawab siswa dan rasa kedisiplinan mereka ketika adanya program Jumat, baca Yasin di setiap hari Jumatnya. Ya, berarti tujuannya sudah bagus sekali, Bu ya, meningkatkan tanggung jawab, karena di basicnya tadi mereka tidak kurang tanggung jawab dan juga kurang disiplin, Bu ya. Nah, kira-kira nih, Bu, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Baik, jadi tantangannya adalah kurangnya kerjasama antara guru dan murid ketika program sekolah. Salah satunya tadi membaca Yasin, kerjasamanya kurang. Kemudian adanya acuh tak acuh tentang tanggung jawab mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berarti seperti mereka nggak penting ya dengan kegiatan tersebut ya, yang saya amati tadi dari pembicaraan Ibu ya. Nah, kira-kira nih, Bu ya, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Tujuannya tadi udah luar biasa sekali dan semoga bisa. Nah, apa nih yang Ibu butuhkan untuk bisa meningkatkan hal tersebut? Nah, kebutuhan yang saya perlukan adalah dukungan setiap warga sekolah. Ya, dukungan setiap warga sekolah. Kemudian mereka muncullah tanggung jawab mereka dan disiplin ketika melakukan program kegiatan sekolah, terutama membaca Yasin. Oh ya, berarti di sini yang saya tangkap adalah setiap warga sekolah itu mau andil ya, mengambil andil untuk setiap kegiatan tersebut. Jadi dengan menurut Ibu Muri, dengan adanya dukungan tersebut, programnya mungkin akan berjalan dengan lancar ya. Anak-anak bisa disiplin dan juga bisa bertanggung jawab, seperti itu, Bu Muri ya. Iya, benar. Baik, Bu Muri, itu bagus sekali. Nah, bagaimana selama ini Ibu melakukannya? Baik, jadi selama ini masih berupa guru piket ya, yang memantau kegiatan baca Yasin, sehingga guru piket itu harus ekstra keras untuk memanggil anak-anak, menyusun kitab-kitab Yasin dan gelar tikar. Jadi luar biasa kerja kerasnya guru piket di hari Jumat. Ya, intinya berarti yang bekerja di sini hanya guru piket, sedangkan anak-anak dengan acuh-acuhnya, mungkin warga yang setelah menikah yang lain juga tidak kurang peduli. Jadi kesannya di sini itu tanggung jawab piket aja ya. Apa nih rencana yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching kita? Nah, rencana yang saya akan lakukan adalah saya akan membuat jadi jadwal piket khusus untuk siswa. Jadi siswa per kelas. Jadi contohnya di Jumat minggu pertama kelas 71. Jadi yang menjadi petugas piket otomatis anak-anak yang akan tergerak untuk bertanggung jawab, mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan Jumat. Baik, berarti yang udah punya rencana ini membuat jadwal dulu ya, supaya anak-anak tersebut tergerak sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Sesegera mungkin ya, karena ini sudah hari Senin ya. Jadi otomatis di Jumat ini hari sebelum hari Jumat, di hari Rabu sudah saya tempelkan petugas kelas berapa yang akan menjadi petugas piket di hari Jumat untuk jadwal membaca Yasin. Baik, Ibu, rencana yang bagus dan juga sesuai jadwalnya ya nanti, karena ini juga sudah mendekati Jumat lagi, jadi Ibu segera mungkin akan menempelkan jadwal piket tersebut. Nah, kira-kira nih Bu ya, apa yang akan menjadi tantangan? Kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam melaksanakan rencana tersebut? Baik, jadi tantangannya adalah istilahnya ya perannya ya, karena peran setiap anak, bagaimana proses kegiatannya, siapa yang menggulung tikar, siapa yang mengambil kitab Yasin. Nah, itu tantangan saya, otomatis saya harus memperjelas kepada guru piket yang sebagai penanggung jawab dari piket anak.
Ya, jadi saya rencana ketua piketnya adalah guru piketnya sendiri. Ya. Nah, jadi beliau yang akan mengatur anak-anak yang menjadi petugas piket harian Jumat. Berarti nanti guru piket juga tetap akan hadir di sana, anak-anak juga akan hadir. Dan guru piket ini tadi sebagai pengingat ya, pengingat untuk anak-anak tersebut. Jadi kalau tadi guru piketnya yang bekerja sendiri, nanti ke depannya insya Allah anak-anak akan bekerja dan dipantau ataupun diingat-ingatkan atau diinstruksikan oleh guru piket. Bagus sekali Bu Mori ya, semoga bisa berjalan. Nah kira-kira nih bagaimana Ibu mengukur keberhasilan rencana ini? Nah, untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut, otomatis setiap bulannya kami mengevaluasi Bu. Jadi kami akan membuat rapatnya bulanan ya. Apakah sudah terlaksananya petugas piket untuk khusus anak di jadwal hari Jumat. Berarti nanti setiap bulannya juga akan dievaluasi ya, sejauh mana perkembangan terhadap kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi, atau Ibu rencanakan tadi. Semoga rencana Ibu juga disusun dengan target Ibu ya. Iya, nah Ibu ini saya ingin menanyakan terkait komitmen. Apa nih komitmen Ibu mengenai rencana aksi Ibu nantinya? Baik, jadi komitmen saya karena saya pencetus rencana untuk membuat petugas piket khusus untuk anak, otomatis saya selalu menanyakan umpan balik dari petugas piket yang guru dulu. Nah, bagaimana apakah ada kendala ya? Jadi saya berkomitmen tetap bekerja sama dengan guru piket yang kena di hari Jumat untuk bisa mengatur anak-anak dengan baik di hari Jumat. Baik Ibu Mori, itu sangat bagus dan sangat terstruktur ya, sebenarnya mudah-mudahan akan berjalan sesuai itu ya. Nah, apa nih kira-kira siapa yang akan dapat menurut membantu Ibu dalam merencanakan dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu itu punya? Baik, nah, jadi yang selalu mengingatkan komitmen saya untuk bekerja sama dengan rekan guru, otomatis waka kurikulum ya. Jadi kami bekerja memerlukan dukungan dari waka kurikulum untuk bisa menjadi pemantau juga dalam kegiatan kami di pembacaan Yasin di setiap hari Jumat. Oke, bagus Bu ya. Nah, apa nih yang Ibu butuhkan agar Ibu bisa menjalankan rencana tersebut? Nah, yang saya butuhkan otomatis dukungan setiap warga sekolah ya. Nah, jadi mereka mendukung apapun yang kita rencanakan, yaitu yang membuat petugas piket khusus untuk anak berdasarkan kelas. Dengan adanya dukungan otomatis bisa berjalan program sekolah kita. Tentu saja Bu ya, karena kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Kalau kita di Ibu Mori dengan sudah menyusun setiap rencana, dan kalaupun Ibu Mori nanti yang mengerjakan sendiri, kalau nggak ada dukungan nggak akan tercapai dukungan tersebut ya. Nah Ibu Mori, setelah ini ada lagi yang ingin dibicarakan? Alhamdulillah sudah lega Bu, dengan bincang-bincang seperti ini saya terbuka wawasan untuk menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan sekolah saya. Ya, saya berharap seperti itu Bu ya. Berarti Ibu Mori sudah mendapatkan solusinya dan juga sudah tercerahkan ya insyaallah depannya. Nah, kalau begitu Ibu, kita mungkin akan bertemu kembali ya nanti untuk membicarakan kembali bagaimana nanti hasilnya ya, kalau ada waktu insyaallah ya. Insyaallah saya luar biasa ingin bercerita lagi bagaimana keberlanjutan dari dan saya juga ingin mendengar bagaimana kelanjutannya, apakah prosesnya berjalan dengan lancar, tapi kita berharap berjalan ya. Amin. Kalau begitu Ibu, terima kasih untuk waktunya, sudah mempercayakan saya sebagai coach ya, atau kawannya ya untuk kawan curhat. Sama-sama Bu. Saya sangat senang ya Bu. Insyaallah sangat membantu. Ibu sudah menuntun saya untuk bisa menemukan solusi. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga untuk hari ini. Ya Bu ya, waktunya sudah selesai. Insyaallah lah seperti tadi kita bertemu lagi, Ibu juga bisa melanjutkan aktivitas. Terima kasih selanjutnya. Baik Ibu Nurul, tadi saya sudah mengamati percakapan coaching Ibu dengan Ibu Morianti, Ibu sebagai coach dan Ibu Morianti sebagai coach ya. Ada beberapa catatan yang saya dapatkan, namun sebelum itu ada juga pertanyaan
pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Menurut Ibu saat melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian yang kita bahas pada pra supervisi tadi, apakah sudah tercapai Ibu? Menurut saya sih sudah 80% ya. Karena tadi saya berharap Ibu bisa mengobservasi saya di kehadiran penuh dan juga di mendengar aktif. Karena di saat di kehadiran penuh saya sudah berusaha fokus tadi dengan apa yang dibicarakan oleh psikosi. Kemudian saya juga sabar mendengar pembicaraannya dan juga saya mencari tahu lebih banyak tentang psikosi. Saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya agar psikosi ini bisa mendapatkan solusinya terhadap permasalahan sendiri. Kemudian mendengar aktif, saya juga tadi sudah mendengar dengan rasa, saya sudah menerima apa yang dikatakan olehnya, kemudian saya juga memberi apresiasi terhadap pembicaraan masalah yang dibicarakan oleh psikoci dan juga dengan rencana-rencananya. Saya juga merangkum dari keseluruhan cerita yang dia bicarakan, kemudian saya juga menanyakan kembali apa yang ingin dilakukannya selanjutnya terkait permasalahan tersebut. Baik, itu berarti Ibu sudah dilakukan ya? Kompetensi yang saya observasi tadi. Sudah 80% ya. Baik, saya punya beberapa catatan Ibu. Yang pertama dari prinsip coaching, itu Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan. Tadi ada tidak ada kesenjangan ya, kesetaraan itu antara Ibu Nurul Akmal dan Ibu Mori. Ada kemitraan. Kemudian proses kreatif ya, pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu memancing solusi ya dari Ibu Mori sendiri. Banyak pertanyaan-pertanyaan kreatif yang Ibu lontarkan dan beliau dengan pertanyaan itu menemukan solusinya. Kemudian memaksimalkan potensi. Berdasarkan pertanyaan berbobot tadi, Bu Mori juga bisa menemukan hal-hal baru. Tentu ini juga memaksimalkan potensi Bu Mori ya. Nah, selanjutnya alur cerita. Ibu juga sudah menerapkan tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab dalam percakapan tadi. Karena saya sudah memetakan setiap setiap item dari cerita berdasarkan pertanyaan Ibu. Kemudian dari rasa seperti mendengar dengan rasa, receive, appreciate, summarize atau ask tadi yang Ibu sampaikan sudah Ibu lakukan. Itu berdasarkan hasil catatan saya. Kemudian kira-kira ada kompetensi lainnya lagi nggak Bu yang ingin ditingkatkan? Kalau bisa ya Bu, untuk kedepannya di proses coaching, berarti saya ini harus sering-sering praktik coaching ya. Iya. Saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot yang lebih variatif ya. Jadi kesannya nanti waktu saya waktu ada si coach ini membicarakan permasalahannya kepada saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kemampuan si coach ini dan dia juga bisa menemukan solusinya sendiri. Namun kalau bisa singkat, padat dan juga jelas ya. Karena kalau bertele-tele takutnya nanti kembali lagi dia tambah bingung lagi. Tapi kalau begitu dia bicarakan, kita bisa menanyakan dengan pertanyaan langsung mengarahkan kepada solusi, dia bisa langsung menemukan solusi, itu lebih baik menurut saya, Bu. Seperti itu. Baik, berarti pertanyaan berbobot itu akan Ibu coba kembangkan ke depan ya. Ya, baik, saya berharap ke depannya ketiga kompetensi ini bisa Ibu laksanakan dalam percakapan coaching sehingga lebih termaksimalkan lagi Bu ya. Iya, Bu. Ya. Baik Ibu, sampai di sini saja supervisi dari saya. Semoga ke depannya kita jauh lebih baik lagi Bu ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mori. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Bu bagaimana? Sehat juga alhamdulillah. Ini gimana kegiatan di sekolah? Alhamdulillah berjalan sebelum lancar ya, seperti jadwal sekolah seperti biasa. Luar biasa Bu ya. Ini Bu ya, kita kan nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya bersama Ibu Siti. Nah sebelumnya kita bicara dulu Ibu ya. Ini mengenai rubrik penilaian yang nanti akan saya amati selama Ibu melakukan proses percakapan nantinya, yaitu yang
yang pertama sekali yaitu tentang mengenai prinsip coaching Bu ya, dimana nanti saya akan melihat dari Ibu tentang prinsip coaching. Yang pertama sekali di kemitraan. Nanti di sana Ibu bisa menerapkan kemitraan di mana posisinya setara antara si coach ini dengan si coaching. Kemudian di proses kreatif ya, di sini Ibu bisa membantu si coaching menemukan solusi-solusi dengan sendirinya terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kemudian juga memaksimalkan potensi. Di sini Ibu bisa mengajak si coaching untuk menggunakan potensi yang ada pada dia sendiri. Kemudian setelah itu juga ada alur theta. Di sini diharapkan Ibu nantinya akan menerapkan alur theta saat melakukan percakapan coaching. Yang pertama ada tujuan utamanya, nanti Ibu bisa menanyakan tujuan utamanya. Kemudian juga mengidentifikasi masalah, Ibu bisa menanyakan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh si coaching. Kemudian Ibu juga bisa menanyakan kapan rencana yang akan dilakukan oleh si coaching terkait masalahnya sendiri. Kemudian juga menanyakan komitmen tanggung jawab yang tadinya sudah direncanakan oleh si coaching dan dia kapan akan melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian itu adalah salah satunya. Yang terakhir ada kompetensi inti. Saya rasa Ibu sudah tahu nih bagaimana yang dikatakan dengan kompetensi inti di dalam proses coaching Bu ya. Ada kehadiran penuh, ada mendengar aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu ya, kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, jadi dari ketiga kompetensi tersebut saya berharap tiga-tiganya ini bisa saya kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian kesadaran penuh, dan pertanyaan berbobot. Baik sekali ya, luar biasa. Nah, kira-kira nih ya, bagian mana nih yang spesifik ingin saya observasikan nanti? Baik, berarti yang spesifiknya saya ingin kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, tadi kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Bu Mori nih, kira-kira nih kalau kita lihat indikator keberhasilannya itu bagaimana nih kira-kira untuk kehadiran penuh dan juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti apa kira-kira? Nah, untuk yang kesadaran penuh, saya berusaha untuk fokus, fokus mendengar coaching, kemudian saya terbuka terhadap apapun yang diberikan pada pernyataan coaching, dan saya memiliki rasa ingin tahu terhadap coaching apa yang ingin dia selesaikan terhadap permasalahannya. Baik sekali Bu Muri, sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya apa yang Kemudian satu lagi ya, pertanyaan berbobotnya. Nah, untuk pertanyaan berbobot saya usahakan memberikan pertanyaan terbuka kepada si coaching sehingga dia bisa berelaborasi tentang apa yang dia alami untuk menemukan solusi dan dari mendengar pernyataan yang coaching utarakan sehingga saya bisa mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu dia untuk menemukan solusi. Bagus sekali Bu Mori ya, luar biasa sekali. Ini saya yakin Bu Mori sudah siap dengan proses coachingnya nanti. Semoga berhasil dan kita Ibu Mori tentu saja bisa mendapatkan apa yang sudah direncanakan nantinya ya, sesuai dengan indikator ketercapaiannya. Semoga berhasil Bu Mori. Kita pending dulu, nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi setelah coachingnya. Semoga berhasil Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Siti, selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, selamat siang juga. Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit. Mungkin Ibu ingin memberikan unek-unek apa yang menjadi kendala di kelas Ibu ataupun di sekolah Ibu. Nah, apa yang bisa Ibu Mori bantu pada kesempatan kali ini Bu? Baik Bu, saya mau curhat sedikit ya. Ini tentang diri saya sendiri Bu. Jadi karena saya itu mengajar siswa SMP, banyak dari ilmu-ilmu yang saya peroleh itu sudah memudar perlahan-lahan Bu ke
bahasa Inggris. Jadi saya ingin meningkatkan kembali nih bagaimana caranya agar kemampuan berbahasa speaking, listening, gitu bukan membaca, itu bisa kembali pasti seperti sebelumnya. Baik, dengan rutinitas Ibu yang luar biasa banyak, otomatis Ibu membutuhkan untuk meningkatkan skill Ibu ya, Iya. dalam bahasa Inggris. Baik, berarti tujuan sesi kita coaching seperti ini, tujuan Ibu yang ingin Ibu harapkan seperti apa? Tujuan saya Bu, setelah coaching ini saya tahu solusi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya kembali Bu. Berarti ingin mendapatkan solusi untuk meningkatkan skill ya, Iya benar. skill Ibu dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, mengenai tantangan, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai skill Ibu khususnya dalam bahasa Inggris? Tantangan saya Bu, jadwal mengajar padat. Walaupun memang saya mengajar bahasa Inggris, tapi itu levelnya masih basic. Kemudian tantangannya rumah saya jauh Bu, dari Banda Aceh ke Laun Banda Aceh itu butuh waktu 2 jam dalam perjalanan, sehingga tidak sempat untuk belajar. Kemudian di rumah juga ya pasti rutinitas di rumah ya Bu ya, kapan sempat belajar. Jadi itu tantangan terbesar waktu Bu, menurut saya. Baik, berarti pengelolaan waktu ya, membutuhkan waktu yang dengan rutinitas sekolah, rutinitas di rumah ya, sehingga kita harus menyediakan waktu khusus untuk meningkatkan skill kita dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mencapai tujuan Ibu agar Ibu bisa meningkatkan skill Ibu dalam bahasa Inggris, bagaimana, apa tips dan trik agar bisa mencapai tujuan tersebut? Saya terpikirkannya begini Bu, saya kan pulang pergi sekolah gitu ya, dan itu dalam perjalanan menggunakan kendaraan umum. Kenapa tidak saya gunakan waktu dalam perjalanan itu untuk belajar gitu ya, belajar bahasa Inggris? Kan kita punya media handphone gitu ya, handphone pasti kita bisa mendengarkan misalnya seperti mendengarkan English song gitu ya, lagu barat itu yang mudah didengar seperti lagu-lagu tahun 90-an gitu. Jadi kembali meningkatkan listening kita dulu. Berarti ketika dalam proses perjalanan Ibu bisa menggunakan waktu senggang Ibu ya untuk bisa mengasah English skill-nya menggunakan aplikasi yang ada di smartphone, begitu Bu ya? Rencananya gitu Bu. Baik, berarti selama ini ketika Ibu dalam melakukan perjalanan ya Banda Aceh ke Laut, nah apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk meningkatkan English skill Ibu? Saya pernah buka-buka divisi English Learning gitu ya, tapi kadang-kala itu pun mengalihkan perhatian saya, nggak fokus lagi Bu, kadang-kadang mengantuk gitu kan, jadi sering saya tutup karena mungkin motivasi intrinsik itu kurang. Baik. Dan berarti dalam skala berapa Ibu merasa motivasi intrinsik Ibu untuk pada momen ini ketika belajar bahasa Inggris? Mungkin Skalanya dari 1 sampai 10. 6 ya. Berarti 6 ya. Otomatis di situ perlu Ibu tingkatkan ya, motivasi intrinsik Ibu untuk bisa mandiri belajar English skill menggunakan smartphone. Begitu Bu ya? Iya. Nah, berarti baik, sekarang kita akan membahas rencana Ibu untuk meningkatkan ya motivasi intrinsik Ibu agar bisa mengasah skill English skill Ibu. Bagaimana rencana Ibu ke depan? Rencana saya yang pertama Bu, menggunakan kesempatan karena waktu tadi terbatas, menggunakan kesempatan yang ada dalam perjalanan selama 1,5 sampai 2 jam dalam perjalanan. Paling nggak 1 jam dulu Bu untuk belajar bahasa Inggris, fokus. Nah sebelumnya kalau memang mengantuk tidur saja gitu. Setiap mengajar pulang pergi mengajar gitu. Kemudian jika ada waktu-waktu senggang, mungkin sebelum tidur coba buka lagi divisi Learning English tersebut, baca kembali artikel-artikel yang ada sambil mendengarkan British pronunciation mungkin Bu ya. Rencana saya Bu. Berarti rencana Ibu untuk efisiensi penggunaan waktu ya, untuk bisa mengakses aplikasi yang bisa meningkatkan English skill Ibu. Iya. Nah, berarti penggunaan waktu yang seefisien mungkin. Kapan Ibu nanti ketika lelah berarti istirahat sejenak, ketika sudah fit kembali bisa menggunakan waktu tersebut. Iya. Nah,
Nah, dari rencana tersebut, kapan Ibu akan memulai membuka aplikasi tersebut? Secepatnya Bu, ini pulangnya kita buka terus nih Bu, Baik. karena kebetulan dalam perjalanan. Berarti ketika nanti perjalanan ataupun nanti sampai di tujuan juga bisa Ibu lakukan ya. Oke. Nah, untuk dalam rencana tersebut, adakah muncul tantangan? Nah, tantangan untuk bisa konsisten dalam membuka aplikasi BDC Learning. Tentu Bu, tantangannya itu pasti yang pertama kelelahan. Karena mengajar seharian tentu kita lelah. Tapi jika motivasi intrinsik tadi meningkat, maka kelelahan itu bukan lagi hal yang besar, pasti bisa kita selesaikan. Bahkan karena cuma hanya mendengar, tidak membutuhkan banyak energi. Itu tantangan saya mungkin itu Bu, kelelahan. Berarti diusahakan ketika dalam kegiatan yang ataupun keadaan yang fit ya, bisa Ibu cek aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan English skill Ibu. Nah, bagaimana cara Ibu bisa menilai bahwa berhasil atau tidaknya tentang rencana Ibu nanti? Baik, keberhasilan yang saya rasakan nanti jika saya sudah mencoba menerapkan solusi ini, itu jika saya mampu misalnya menjawab beberapa soal, jika ada soal, kemudian bisa mendengarkan lagu dengan tahu artinya semua, berarti saya sudah paham dan sudah meningkat kemampuan saya. Baik, berarti dengan cara Ibu bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi, berarti otomatis sudah meningkat kemampuan English skill Ibu. Oke, berarti otomatis dengan sering mengakses Ibu bisa lebih percaya diri ya, percaya diri untuk bisa menerapkan skill Ibu ya, dalam pembelajaran sehari-hari. Ya. Oke, nah selanjutnya, apa komitmen Ibu agar Ibu tetap konsisten terus mengasah kemampuan Ibu walaupun dengan rutinitas yang luar biasa padat? Upgrade diri itu perlu ya Bu ya. Kita tentu harus terus mengupgrade diri, kemudian memperbarui ilmu pengetahuan. Maka komitmen saya, walaupun lelah, walaupun waktu terbatas, tetap harus meningkatkan kompetensi. Itu komitmen saya Bu. Nah, berarti adanya komitmen untuk tetap terus belajar ya, terus belajar tanpa henti, karena kita hidup ini terus yang berputar dengan kita perkembangan zaman, otomatis kita harus belajar tanpa sepanjang hayat. Betul. Nah, dari komitmen tersebut, siapa ataupun apa yang bisa membuat Ibu tetap memiliki komitmen bisa mengakses aplikasi yang bisa mengasah English skill? Saya takutnya nanti andai ada tes-tes gitu ya, atau tes apa yang berhubungan dengan kemampuan bahasa Inggris, saya sudah siap. Jadi itu komitmen yang tadi itu diperkuat dengan kesiapan saya jika ada nanti tes pada kemampuan bahasa Inggris. Jadi saya tetap lanjut terus mempelajari kompetensi bahasa Inggris. Dengan adanya persiapan yang matang ya, insya Allah Ibu bisa menjawab soal dengan benar sesuai dengan yang English skill yang sudah diatur dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, apalagi yang Ibu butuhkan agar komitmen tersebut tetap terjaga untuk bisa mengakses aplikasi yang berbau English skill? Selain aplikasi, apalagi yang dibutuhkan untuk bisa menjaga komitmen tersebut? Mungkin membaca bahasa Inggris juga perlu. Jadi setiap hari usahakan bisa membaca selembar bahasa Inggris. Jadi tetap terjaga komitmennya dan tetap teringat, oh saya hari ini belum belajar, membaca saja, itu juga sudah terjaga komitmen. Berarti bisa mencari referensi ya, referensi lain selain dengan aplikasi, bisa dengan artikel-artikel ya di website. Baik, berarti solusi Ibu pada hari ini otomatis sudah dapat Bu ya. Iya. Berarti pertama bisa mengakses aplikasi yang berbau English skill, kemudian bisa mencari referensi English artikel sehingga bisa mengasah reading skill Ibu. Begitu Bu ya? Iya. Oke.
Alhamdulillah sudah mendapat solusinya sendiri Ibu. Nah, ada lagi yang ingin Ibu curhat pada kesempatan sesi hari ini? Untuk sementara sudah lega Bu ya, sudah dapat solusi dari diri saya sendiri dengan bantuan Ibu menanyakan pertanyaan, dan solusi yang saya dapatkan ini akan segera saya terapkan Bu. Insya Allah, semoga Ibu berkomitmen ya untuk tetap bisa mengasah skill Ibu dalam bahasa Inggris. Saya berharap setelah Ibu mengasah skill, kemudian membaca artikel, saya berharap kita bisa berdiskusi lagi bagaimana perkembangan Ibu. Apakah sudah meningkat English skill Ibu? Baik Bu, akan saya hubungi Ibu, akan saya memberitahukan bagaimana perkembangan setelah saya melakukan beberapa rencana tadi. Baik, semoga tetap terjalin komunikasi ya antara kita berdua. Semoga nanti saling sharing, mungkin ada tips dan trik dari Ibu yang mungkin bisa mengasah skill Ibu dan bisa kita aplikasikan untuk anak-anak kita. Baik, insya Allah akan berjumpa lagi. Insya Allah. Demikian pada sesi hari ini. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mori, saya senang tadi Ibu sudah melakukan percakapan bersama Ibu Siti dan Ibu yang jadi coachnya tadi ya, sangat seru sekali dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang saya amati dulunya ada beberapa catatan, tapi nanti ya Bu, ini sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tadi sebelum kita melakukan coaching atau sebelum Ibu melakukan coaching? Baik Bu, terima kasih. Jadi kompetensi yang sudah saya kembangkan ya, yaitu saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan pertanyaan berbobot tersebut bisa memancing Bu Siti untuk menemukan solusinya sendiri terhadap masalahnya. Dengan saya mendengar dengan sesama, otomatis muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang sangat memantik Bu Siti untuk berpikir bagaimana menemukan solusi yang terbaik untuk dirinya. Nah, itu yang kompetensi yang pertama Bu. Nah, kompetensi yang kedua, alhamdulillah saya sudah menempatkan dan melakukan kesadaran penuh untuk melakukan proses coaching dengan saya terbuka terhadap Bu Siti untuk bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa memancing beliau menemukan solusi serta saya memiliki rasa ingin tahu dan terus bertanya yang dengan pertanyaan berbobot, otomatis dia bisa menemukan sendiri apa yang dia perlukan permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Bu Moria. Itu juga yang saya dapatkan tadi dari hasil pengamatan. Ini catatan saya, yaitu yang pertama sekali Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana tadi Ibu merasa menempatkan diri setara dengan Ibu Siti. Di sana terlihat sekali ya antara Ibu Siti dengan Bu Mori itu seperti kawan ya tadi ya, seperti kawan. Jadi Ibu Siti bisa lebih terbuka, Bu Mori juga menanyakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Mori. Jadi di sana itu tidak ada kesenjangan menurut saya tadi ya. Kemudian tadi juga saya melihat Ibu sudah menerapkan yang namanya proses kreatif. Di sana saya melihat Ibu mengarahkan si coaching ini mungkin bukan memberikan menemukan jawabannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan, si coaching ini bisa mendapatkan solusinya sendiri. Kemudian kemudian juga Ibu sudah memaksimalkan potensi, terbukti dari Ibu tadi menanyakan hal-hal apa yang dia lakukan untuk memaksimalkan potensinya dia, dan apa yang sudah dia lakukan, apa juga yang akan dia lakukan berdasarkan dengan kemampuan dia. Nah, itu sangat luar biasa Bu Mori ya. Kemudian Ibu Mori juga tadi sudah menerapkan percakapan alur kata, itu yang paling penting tadi ya. Ibu Mori sudah menentukan tujuan utama menurut saya, kemudian juga sudah mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada pada si coaching, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga menanyakan tantangan tadi ya. Kemudian ada juga Ibu Mori menanyakan tantangan selanjutnya apabila ditemukan lagi ke depannya. Kemudian juga Ibu Mori menanyakan tanggung jawab atau komitmen si coaching ini terhadap rencana yang sudah dia
ambil ini apa yang akan dilakukan untuk menjaga komitmen yang ke depannya. Dan apalagi tadi Ibu Muri juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot tadi ya. Itu sesuai dengan harapan Ibu Muri tadi sebelum melakukan coaching ya, Ibu Muri menginginkan mendengar aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot tadi, tidak salah ya. Nah, Ibu Muri sesuai nih apa yang sudah saya amati dengan dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira ada nggak nih potensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan? Ada. Baik Bu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan kemudian adalah mendengar aktif Bu. Jadi saya tidak muncul judgement judgement, asumsi-asumsi dari saya karena pernyataan-pernyataan yang coach utarakan itu adalah hal yang dia memang ingin mencari solusi. Betul. Jadi otomatis saya tidak boleh memberikan asumsi-asumsi ataupun koneksi-koneksi ke hal yang lain. Jadi saya harus fokus dengan mendengar aktif. Jadi tidak buyar fokus. Jadi saya harus memaksimalkan potensi yang ada di pada coaching. Baik, Ibu Muri luar biasa sekali dengan tadi proses coachingnya. Saya sangat termotivasi juga. Mudah-mudahan Ibu terus seperti itu ya. Kalau bisa lebih meningkat lagi, mempertahankan apa yang sudah Ibu punya. Dan terima kasih Bu untuk waktunya juga. Sama-sama Bu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat.